Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita memperbanyak salawat atas beliau dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita masih termasuk ke dalam golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak yang kita harapkan tentunya. Sahabat surga dimanapun Anda berada, adapun tema tausiah kita hari ini yaitu belajar tahsin surah Al-Fatihah. Sahabat-sahabat surga dimanapun Anda berada, meskipun surat yang pertama kali turun adalah surat Al-A'la, tapi surat pembuka di Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Apa sebab? Karena surat Al-Fatihah adalah induk daripada surah di Al-Quran. Sahabat surga dimanapun Anda berada, surat Al-Fatihah adalah surat yang wajib dibaca ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Apabila kita tidak membaca surat Al-Fatihah dan apabila kita membacanya salah-salahan makharijul hurufnya, panjang pendeknya, maka tidak sah sholat kita. Oleh karena itu, pada malam hari ini kita akan membahas satu persatu tahsin daripada surat Al-Fatihah. Pembacaan surat Al-Fatihah yang benar yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat-sahabat surga dimanapun Anda berada, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kebanyakan di Indonesia nadanya yang sering kita gunakan tuh tidak tepat sehingga justru membuatnya itu salah. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah nada yang sering kita baca dan sering kita dengar. Apa sebab salah? Yang pertama, perhatikan matnya ya. Jadi itu mat tobi itu hanya dua harkat. Jadi kalau dipanjangkan jadi dua harkat itu maka akan jadi salah. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Itu terlalu panjang. Seharusnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah seperti itu ya. Jadi perhatikan matnya. Matnya itu hanya dua harkat saja. Kalau dipanjangkan matnya, mat tobi itu nggak lebih dari dua harkat, jadi salah ya. Kemudian ayat yang pertama yaitu Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah perhatikan di situ qalqalah ya, huruf berharakat sukun ya, berharakat sukun. Selain qalqalah jangan dipantulkan ya. Di situ alham bukan al, tapi alhamdulillah bukan al ya. Nah, karena huruf qalqalah itu ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, dan qaf. Itulah yang harus kita pantulkan. Selain itu, kita tidak boleh memantulkan, tidak boleh au, tapi alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ayat yang kedua yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sama tadi seperti Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak boleh Ar-Rahmanir-Rahim. Itu sama seperti yang Bismillahirrahmanirrahim tadi. Jadi perhatikan mat tobi'inya. Mat tobi itu hanya dua harkat saja. Jadi dia tidak boleh lebih dua harkat ya. Jadi
Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak boleh Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi itu lebih dari 2 harakat, jadi tidak tepat ya. Kemudian yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Nah, di sini yang letak kesalahan, perhatikan huruf kasrah ya, huruf kasrah pada huruf kapnya. Jadi Maliki Yaumiddin. Kadang-kadang karena terburu-buru membacanya, jadi kasrohnya itu tidak terbaca. Malik Yaumiddin. Jadi memang benar-benar harus perhatikan huruf kasroh pada huruf kapnya situ. Jadi Maliki Yaumiddin. Kemudian ayat yang keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan tasydid ya di huruf iya tadi, jadi harus ada penekanan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau tasydidnya salah, fatihahnya salah, berarti sholatnya tidak sah. Nah, para ulama menyebutkan huruf tasydid itu di dalam surat Al-Fatihah itu ada 14. Jadi tolong diperhatikan. Jadi yang benar adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang kelima, Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini yang sering terjadi kesalahan itu pada huruf H. Nah, kita sementara itu hanya besar, kita bacanya dari tenggorokan. Ihdinas sirat. Padahal tidak. Jadi di antara huruf hijaiyah itu yang paling lemah adalah huruf H. Jadi seharusnya membacanya Ihdinas siratal mustaqim, bukan Ihdinas siratal mustaqim. Jadi tolong diperhatikan pengucapan huruf H-nya di situ tidak tidak ditenggorokkan ya, Kemudian yang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di situ yang sering terjadi kesalahan pada makhraj gha itu ditenggorokan ya. Nah, ini memang agak susah ya untuk mengucapkan gha, tapi memang kita harus latihan. Ghairil maghdubi 'alaihim. Kemudian pada huruf do juga. Do ini yang paling benar ya mengucapkan tuh hanya Rasulullah SAW. Pengucapannya do di antara pinggir lidah kanan dan lidah kiri gitu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kemudian yang ketiga, waladdo, itu panjangnya ya, lebih dari 2 harakat ya. Kemudian ada tasydid lagi, jadi waladdallin. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk ayat yang ke-6 ini dia harus satu nafas ya, tidak boleh dipisah ya. Jadi membacanya tuh satu nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, seperti itulah ya tahsin. Tahsin itu artinya membaca sesuai dengan makhorizul hurufnya, tempat keluar hurufnya, dan kemudian panjang pendeknya. Nah, jadi Al-Fatihah ini adalah surah yang wajib kita baca pada saat sholat. Kita harus senantiasa belajar membacanya supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.